Keep your head down. I'm out! Run! Frank, you're with me on Charlie team. We'll hit the main building. We'll do a quick... I don't know. Okay. No shooting! Drop it! Please. Di awal film terlihat Jack sedang bertarung bersama temannya yang bernama Luke. Rupanya hari ini ia akan menolong temannya yang bekerja di asrama veteran perang. Ternyata ada seorang veteran perang Vietnam yang tinggal sebatang kara di sebuah gedung tua. Luke sengaja meminta Jack untuk ikut karena almarhum anak veteran perang tersebut adalah teman Jack semasa bertugas di marinir dan pernah bertugas dengannya di Afghanistan. Kemudian adegan berpindah di sebuah hutan, di mana siang itu seorang perempuan sedang berolahraga. Siapakah dia? Ternyata dia bernama Sarah Dillon. Tiba-tiba dia berhenti karena seseorang mencegatnya. Can I help you? Get in the car, Sarah. How do you know my name? Where the fuck she... Rupanya dua orang tersebut akan menculik Sarah. Sarah pun berlari dan berhasil lolos. Namun ternyata I got her ready! Get off me! Ah! rupanya hari ini akan diadakan persidangan yang dimana tersangkanya adalah bos mafia yang bernama Hayes dan ayah Sarah adalah salah satu juri di dalam persidangan tersebut. Ayah Sarah diminta menggantung keputusan juri sehingga terjadi penundaan keputusan. Or we'll hang your girl. Nah ini dia guys, anak sulung bos mafia yang bernama Maddie. Dan ini adalah si bungsu yang bernama Katerina. Lalu adegan berpindah kembali ke Jack dan Locke yang sudah sampai di gedung tua tersebut. You late! Orang ini bernama Graham. Ia adalah pengelola yang dipercaya pemilik untuk mengurus gedung tersebut. Ia pun memberikan ucapan selamat datang. Fuck you! My buddy Jake is helping me out today. Di gedung inilah sang veteran tua itu tinggal. Luke sudah berusaha membujuk, namun belum berhasil. You were out here a couple of months ago? We sure he's still here? Hope so. Dengan langkah santuy, mereka menuju ke atas. Namun tiba-tiba, Easy there. rupanya Graham baru saja membeli sebuah pistol. Tangannya pun masih gatal menggunakannya. Go on, Tommy. Nah ini dia guys, veteran perang tersebut yang bernama Tommy.
Berbulan-bulan ia tinggal sebatang kara di gedung tua tersebut. Berulang kali Luke mengajaknya tinggal di asrama, namun belum berhasil. Who the hell are you? I'm Jake Carter. I served with your son in Afghanistan. Jake membantu Luke untuk membujuk Tommy untuk mau tinggal di asrama, namun tetap belum berhasil. Good Marine. Usaha mereka pun gagal, lalu Graham mengajak mereka segera pergi karena mendapat telepon dari rekan bisnisnya. This is he. Akhirnya mereka pun melangkah pulang, namun tiba-tiba What's upstairs? All right. Graham pun meminta tolong untuk Luke dan Jack memeriksa asal suara tersebut. All right, let's go. Is everything all right in there? Wait. Just want to make sure everybody's all right. Ternyata Sarah disekap di ruangan tersebut. Maddie pun mengucapkan selamat datang. Can I help you? Are you okay? She's fine. I'd like to hear from her if you don't mind. Tell him, Sarah. I'm fine. Karena melihat gelagat aneh, Jack pun segera menelpon polisi. Mereka pun menggeledah dompet Jack dan Luke. Dari situ mereka tahu bahwa mereka adalah marinir yang berbahaya. You guys ready? I want to get out of here. Tiba-tiba, Graham masuk dan bertindak seperti koboi. Namun karena belum pernah menembak, ia pun terlihat gugup. Lalu Maddie mendekatinya dan berkata, ini hanyalah salah paham. Dan tiba-tiba, Come on, fall back! Shit, we're trapped in here. What's your name? Sarah. What? salah satu anak buah dikeplak oleh Maddie karena menggunakan senjata api. They're not going anywhere. Let's go. Kemudian adegan berpindah ke gedung kejaksaan, di mana persidangan akan segera dimulai. Terlihat Katrina sedang mengawasi ayah Sarah, lalu ia mendapatkan telepon dari Maddie dan segera menghampirinya bersama anak buahnya. Kemudian di dalam ruangan, Luke bertanya kepada Sarah, kenapa ia bisa ditangkap? My father's a juror on the Horace Hayes trial. They're using me as leverage. The Hayes family? Yeah. All right, stand back. Where do we give the all clear? You can make an emergency call from the lock screen. Ternyata ada satu penjaga lagi di sana. Ia pun menangkap Sarah, namun tiba-tiba Jake dan Luke mengajak Sarah turun, namun Sarah tidak berani melewati tempat tersebut. We gotta keep moving. It's the only way. Maybe it's not. Terlihat sebuah saluran yang menuju ke bawah. Mereka pun menggunakannya. Take it easy. Easy. Easy, Sarah. Mereka pun turun dan rencana berjalan lancar. Namun ternyata Jake! We're good! Sorry. Let's go, let's go. I didn't have time. You caught her. You're a stubborn son of a bitch, you know that? karena mereka dilarang oleh Maddie menggunakan senjata api, tawuran pun tak dapat dihindari.
Jake memutuskan untuk meminta bantuan Tommy dan mengobati luka Luke. All right, come on now. Oh, give a first aid kit. I need gauze, disinfectant, whatever you got. Karena Tommy tidak memiliki perlengkapan medis, Jake menggunakan cara yang lebih halus. You spare around? Kemudian adegan pindah ke bawah, di mana Maddie sedang sewot, karena semua anak buahnya tidak berhasil menangkap Jake dan Luke. We can go! Akhirnya Maddie mengizinkan mereka menggunakan senjata api asal tidak menembak Sarah. I'll kill him myself. She lives, they die. What are you looking at? Lalu adegan kembali ke ruangan Tommy, di mana Jake bertanya mengenai jalan alternatif yang Tommy beritahu sebelumnya. Ia pun bertanya kepada Luke dan Tommy. Mereka pun segera merespon. Better stay in here. Check! Stay together. Run! Over here! Incoming! I got him! Keep your head down. Now! How many are there? Oh, God! I've got one left! I'm out! Run! We just need to get you out of here. No. Finish your mission, Marine. Pertarungan pun tak dapat dihindarkan, namun Tommy tidak selamat. Ia pun menyuruh Jake dan Luke untuk melanjutkan perjalanan. Lalu adegan berpindah ke persidangan, di mana hakim tidak bisa memutuskan karena ayah Sarah memiliki keputusan yang berbeda. Rekan-rekan tidak mengetahui bahwa ia berada di dalam tekanan. And I'm not going to change my mind. I didn't think they ran way out here. See? I told you. She might be one of them. Tiba-tiba, mereka bertemu dengan Catherine. Lalu Catherine pun mencoba mengelabui mereka. Hey, boys. Get down! You good? I got Sarah. Clear. We got an exit. We found you! Rifle. Come on out, guys. We got you surrounded. Akhirnya Jake berniat mengorbankan dirinya agar Luke dapat menyelamatkan Sarah. Jesus, Jake. Get Sarah. Finish this. Don't do it, Jake. No!
Akhirnya, Jack pun mengorbankan dirinya. Ia tewas sebagai marinir sejati. Goodbye, Marie. Find them. Luke pun dengan kemarahan yang memuncak segera mengejar kapal tersebut. Kini hanya tersisa anak bos mafia, yaitu Maddie. Luke pun segera menyerang. So was that your plan? This is a fight you can't win, Marie. Akhirnya, dengan susah payah, Luke pun berhasil mengalahkan Maddie. Sarah pun berhasil ia selamatkan. Kemudian adegan berpindah pada malam harinya, di mana semua polisi telah datang. Sarah? Semper Fi, brother. Just give me a second. I'm so sorry about Jake. He died a Marine. Di awal film, kita melihat pemuda yang sedang berburu. Kemudian datang sebuah mobil angkatan bersenjata dan berhenti di sana. Dan seseorang pun turun. Kira-kira siapakah dia? Been a while, Lieutenant. Ternyata dia adalah jenderal tertinggi pasukan Amerika yang bernama Jenderal Anderson. Pemuda yang sedang berburu tadi ternyata adalah mantan seorang tentara. Sang jenderal meminta bantuannya untuk menangkap seorang teroris. Awalnya ia menolak, namun sang jenderal menyebutkan sebuah nama. Ia pun kemudian berbalik badan dan kaget. Okay. Igor Rodin. I need you to ID him. Akhirnya sang jenderal pun pergi, dan pemuda ini yang bernama John Carter, kita sebut saja John, akhirnya memutuskan untuk berangkat. Dan ia pun dijemput oleh helikopter untuk menuju ke sebuah kapal selam. Shitty salesman, huh? Sang teroris yang bernama Igor Rodin merencanakan akan membuat bom nuklir dan akan meledakkannya. Ia menculik 3 orang ahli nuklir untuk membuat bom tersebut. Tugas mereka adalah menyelamatkan 3 ilmuwan tersebut dan menggagalkan rencana sang teroris. Any questions? Gentlemen, I've got to make a transmission. My boys, get some rest. Lalu pimpinan tersebut memanggil John Carter dan mengajaknya berbicara. Ia berkata bahwa ini bukanlah misi balas dendam, jadi bekerjasamalah dengan baik. Hey, Marcus Cooper. Tommy Cooper. John Cutter. John pun berkenalan dengan rekan satu timnya yang bernama Marcus Cooper. Setelah itu, mereka pun beristirahat. Kemudian ada gambar pindah ke markas teroris tersebut, di mana ada 3 ilmuwan yang sedang menyelesaikan tugas mereka membuat bom nuklir. Igor meminta pada ilmuwan agar lekas menyelesaikan bom tersebut karena ia ingin mengebom sebuah kota. Ternyata ada salah satu ilmuwan yang menderita sakit karena paparan radiasi nuklir. Salah satu ilmuwan mengancam akan meledakkan nuklir tersebut. Namun Igor malah menantang dan mengatakan, "Silahkan." Salah satu ilmuwan yang lain memanggil namanya, dan akhirnya ia pun berhenti. Nah, wanita ini adalah salah satu ilmuwan yang diculik yang bernama Nina Swarovski. Sementara pasukan Jenderal Anderson sudah menuju ke arah mereka dengan cara menyelam. Dan mereka pun melihat banyak ranjau di sana. Rupanya salah satu anggota kurang hati-hati, dan akhirnya ia pun terkena ranjau.
I need divers in the water now. Mr. Roger. We may not have the time to finish the bomb. Kemudian sang kepala keamanan melaporkan kepada Igor dan berkata, pasukan Amerika sedang datang menyelinap. Mereka menyuruh ilmuwan tersebut untuk bersiap-siap meninggalkan tempat tersebut dan tetap melanjutkan proyek pembuatan bom. Nina pun berkata kepada Igor, bagaimana dengan Yuri? Dan tiba-tiba, What about Yuri? Now! kedua ilmuwan tersebut sangat kaget karena rekannya ditembak dan mereka pun tetap mengikuti perintah. Akhirnya mereka pun berhasil mengelabui penjaga dan mereka pun berganti pakaian. Dengan bersenjata lengkap, mereka pun masuk dan menuju ke titik sasaran yang sudah ditandai titik koordinat GPS. Mereka pun mencurigai adanya hal yang aneh. Mengapa penjaganya tidak terlalu ketat? Para teroris memang sudah mengetahui kedatangan tim tersebut dan mereka pun mengepungnya. Hey, Chief. Better can see this. Mereka pun terkepung dan terdesak. Bahkan pimpinan regu mereka pun tertembak. Ia menyuruh John Carter sebagai penggantinya dan membawa pulang kembali anak buahnya. Tanpa berpikir panjang, John Carter pun segera memberi perintah. Find us a truck. We're moving out. Go. Come on. Good luck, Cutter. Drive. Where's Chief Ryan? He's gone. Negative. Akhirnya John Carter menghubungi Jenderal Anderson. Ia mengatakan bahwa mereka kalah dan mereka tidak mendapatkan target yang mereka inginkan. Kemudian sang jenderal mengatakan kepada John Carter, kejarlah, aku tahu di mana mereka berada. Mereka menggunakan 3 truk dan keesokan paginya, mereka pun sampai di markas musuh di mana terdapat 3 truk di sana. Akhirnya mereka pun membagi tugas dan Carter memberi pesan untuk berhati-hatilah. Frank, you're with me on Charlie Team. We'll hit the main building. We'll do a quick... I don't know. Okay. Ternyata ilmuwan nuklir tidak berada di lokasi tersebut, dan John Carter menangkap seseorang dan menginterogasinya. Ternyata satu truk terpisah dan menuju ke stasiun. Sementara itu, gerombolan teroris sedang bersiap-siap di sebuah stasiun. Mereka menaruh nuklir di gerbong paling belakang dan menyiapkan tempat untuk para ilmuwan. Igor pun berkata kepada ilmuwan untuk segera cepat menyelesaikan tugasnya dalam waktu 1 jam. 1 hour. Let's work. John Carter berkata kepada anak buahnya untuk segera kembali ke pangkalan, sementara ia akan mengejar Igor Rodin sendiri. Good luck. Go! Sementara itu, kelompok teroris berangkat. Mereka mensabotase sebuah kereta penumpang. Tiba-tiba John Carter mengejar dari samping dan memanjat dari samping gerbong kereta tersebut. Kelompok teroris pun memasuki area penumpang dan tiba-tiba Good afternoon, everybody. Igor Rodin pun memberi kata sambutan dan selamat karena mereka berhasil terpilih menjadi tawanan bagi kelompok teroris mereka. Ternyata di sisi lain, John Carter masih berada di luar dan berusaha memanjat kereta. Di gerbong lain terlihat Igor dan seorang wanita. Apakah mereka akan bercocok tanam? Dan kita melihat John Carter masih tetap berusaha keras untuk bisa menaiki kereta. Kemudian adegan berpindah ke gerbong lain, di mana para ilmuwan sedang bekerja, dan Nina sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Rupanya ia ingin mengelabui para teroris dengan mengubah settingan nuklir,
Namun tiba-tiba, Nina tidak menyangka bahwa temannya akan mengkhianatinya dan melaporkannya kepada Igor. John Carter akhirnya berhasil masuk dan ia pun menyerang dua penjaga. Sang kepala keamanan melaporkannya kepada Igor bahwa salah satu ilmuwan telah berkhianat. Sabotage. Kemudian Igor menanyakan ke ilmuwan yang lain, apakah kamu dapat mengerjakan tanpa bantuan Nina? Ternyata ilmuwan itu telah berubah menjadi jahat dan ia meminta imbalan atas pekerjaannya. Kondektur pun masuk ke sebuah gerbong di mana John Carter telah menghabisi anak buah teroris. Kemudian John Carter tiba-tiba muncul dan menggali informasi dari kondektur tersebut. Ia pun memberitahu di mana lokasi nuklir itu berada dan di mana posisi Igor Rodin saat ini berada. Mereka pun menelepon pusat kereta api untuk mencari bantuan. Control. Sang operator mendengarkan telepon dari John Carter, namun ia anggap itu hanya bercanda. Who is this? Boris, do as he says. Ternyata ada yang mengetahui percakapan mereka, yaitu penjaga yang berjaga di ruang kontrol. Telepon pun terputus, dan kehadiran John Carter telah diketahui oleh mereka. Igor pun mendengar hal tersebut, kemudian ia pun marah, dan ia pun langsung menghampiri kondektur. American. Igor mengatakan akan membunuh satu orang setiap menit jika engkau tidak muncul ke sini. Igor pun sedang memilih korbannya, dan matanya sedang tertuju pada anak kecil. You're a scientist. You're the American? They're looking for you. They want to kill you. Nina pun menatap John dengan tatapan penuh cinta pada pandangan pertama. Lalu, ia juga mengatakan bahwa nuklir akan segera selesai. Drop it. Rupanya memang benar, ternyata mereka pernah bertemu sebelumnya. John mengatakan posisi kereta saat ini sudah diketahui dan angkatan bersenjata akan segera datang. Igor berpikir akan merubah arah kereta dan dia memberi salam perpisahan kepada John. Ia pun menyuruh hackernya untuk merubah jalur kereta agar mereka tidak tertangkap oleh angkatan bersenjata. Masalah baru muncul karena kereta tersebut akan bertabrakan dengan kereta lain. Sang masinis kereta lain pun sedang asik berkaraoke dan ia tidak mendengarkan suara telepon. Sementara itu, John Carter pun berhasil meloloskan diri dan ia pun mengambil persenjataan yang tersedia di situ. John Carter pun berhasil membunuh dua penjaga lagi. Sang kondektur pun datang dan memberitahu di mana lokasi bom nuklir. Dan akhirnya, John bisa mendapatkan bom nuklir tersebut. Sang ilmuwan mengatakan untuk tidak menembak karena salah-salah bisa terkena bom nuklir. No shooting! Drop it! Please. Igor pun berhasil dikalahkan, namun ada kembali masalah baru, yaitu tabrakan kereta dan bom nuklir yang akan meledak. Sementara itu, John bertanya kepada Nina, apakah kau bisa mematikan nuklir itu? If I fail, millions will die. John meminta Nina untuk berusaha, sedangkan ia akan mencoba untuk menghindari ketabrakan kereta. Nina mencoba untuk menjinakkan bom nuklir tersebut agar tidak meledak. Di sisi lain, John Carter sedang berusaha untuk melepaskan gerbong
agar kereta itu tidak tabrakan. Karena susah, John pun menaruh granat di situ. Akhirnya John pun berhasil dan mereka pun selamat. Dan akhirnya, kereta tidak jadi bertabrakan. Kemudian Nina pun berhasil menjinakkan bom tersebut dan bom tidak jadi meledak. Tak lama kemudian, John Carter pun datang menghampirinya. I knew you could do it. Good to see you, bud. Good night. Beberapa minggu kemudian, terlihat Marcus Cooper bertemu dengan John Carter. Mereka sedang membicarakan sesuatu. Dan ternyata memang benar bahwa Jenderal Anderson lah yang berada di balik konspirasi nuklir tersebut. Dan inilah buktinya. Di awal film, ada seorang agen CIA bernama Zoe, sedang ditugaskan menjemput narapidana teroris yang bernama Amin Mansur. Ia dikawal oleh 4 orang tentara elit Navy SEAL, dan ini dia pemimpinnya yang bernama Jack Harris. He sent me ahead. I'm Zoe Anderson, one of his analysts. We the only ones out here? Who are these guys? Penjara tersebut berada di sebuah pulau kecil dan terpencil, dan dikhususkan hanya untuk narapidana teroris. Pulau tersebut dijaga oleh 1 batalion pasukan yang berjumlah 50 orang. I'm Zoe Anderson. This is Lieutenant Harris. Kemudian mereka langsung menghadap kepala penjara tersebut yang bernama York. Zoe langsung mengutarakan maksudnya untuk menjemput Amin Mansur, karena diduga ia mengetahui di mana ada sebuah bom nuklir yang akan segera meledak. Terlihat York kurang setuju dengan permintaan tersebut, dan ia pun bereaksi. Ia menyarankan agar Amin Mansur tidak dibawa keluar dari pulau itu. Namun karena adanya surat perintah, ia pun tidak bisa melarangnya. Ia pun menyuruh wakilnya untuk mengantar Zoe. Give her some FaceTime with her boy while I sort this mess out. Over here. Lalu mereka pun diantar ke sebuah ruangan di mana sang teroris yang bernama Amin Mansur sedang diikat. Nah, ini dia guys, sang terorisnya. Zoe langsung bertanya padanya, di manakah akan diletakkan bom nuklir yang dicurigai akan dipasang oleh kelompoknya. Tentu saja Amin Mansur tidak mau membocorkannya dan berpura-pura tidak tahu. Zoe terpancing emosi dan terjadi gesekan di antara mereka. You don't have a country anymore. Wait up! Kemudian Letnan Jack membawa Zoe keluar dan memberi nasihat agar lebih bersabar. Ia mengatakan agar lebih fokus untuk proses penjemputan terlebih dahulu. Namun Zoe berkata bahwa ini adalah bom nuklir dan menyangkut jutaan korban jiwa. Lalu Zoe pun kembali masuk ke dalam dan bersiap-siap untuk membawa Amin Mansur. Letnan Jack didampingi oleh 3 anak buahnya yang sangat terlatih. Mereka kerap kali ditugaskan untuk mengawal dan menjaga proses pemindahan narapidana. Mereka bernama Louis, Danny, dan Whit. Saat mereka sedang santuy sambil menunggu, tiba-tiba ada sebuah truk datang menuju pintu gerbang. Truk tersebut biasanya datang menggunakan ferry dan membawa bahan-bahan makanan. Jack tetap waspada dan menyuruh anak buahnya untuk berpencar. Hold position, Ash, Whit, on me. Sang pemimpin penjaga terlihat curiga karena truk tersebut datang bukan pada waktu seperti biasanya. Lalu tiba-tiba, truk tersebut melaju dan menabrak pintu gerbang. Truk tersebut pun masuk dan terlihat para penjaga akan segera memeriksa. Namun tiba-tiba, mereka adalah tentara bayaran yang dipimpin oleh hakim, dan ini adalah wakilnya yang bernama Delcor. Mereka ditugaskan membunuh Amin Mansur
agar tidak membocorkan lokasi bom nuklir. I think you're here for him. Letnan Jack menyuruh Zoe dan Mansyur untuk segera naik helikopter. Namun ternyata kelompok tersebut membebaskan para tahanan dan memberikan mereka senjata untuk ikut membantu. Sementara Letnan Jack terpaksa mundur dan bersembunyi di dalam gedung. Salah satu anggota yang bernama Louis terkena tembakan saat masuk dan akhirnya tidak dapat diselamatkan. Jack berusaha menolong, namun usahanya gagal. Lalu Danny pun ngegas. Fuck! Hold him, move, man. Kemudian anggota yang bernama Whit tetap berjaga di pintu masuk. Sementara wakil ketua mencoba mencari bantuan melalui radio. Rupanya semua saluran komunikasi telah dirusak. Mereka pun melihat dari layar monitor CCTV, kelompok hakim sudah berhasil melumpuhkan semua penjaga. Kemudian Jack pun berkata, tak ada cara lain selain bertahan. Ia pun membantu teman-teman yang berjaga di pintu masuk. Lalu salah satu anggota yang bernama Danny terkena tembakan. Namun beruntung, ia hanya terserempet saja. See me? See me? How you doing, Whit? I got this. You focus on them. Another to heaven. St. Peter gonna say. I see. Mereka pun akhirnya bertahan dan mencegah kelompok itu masuk ke dalam gedung. Sementara itu sang wakil memberitahu Jack bahwa ada cara lain untuk meminta bantuan. Rupanya ada sebuah ruangan di gedung lain dan terdapat radio tua di sana. Sang wakil memberitahu posisinya kepada Jack dan mengatakan bahwa ada lubang angin yang dapat digunakan Jack untuk menyelinap keluar. Jack mulai menyelinap dan menghabisi para penjaga satu persatu. Akhirnya Jack berhasil sampai dan langsung meminta bantuan. Pihak Angkatan Udara langsung merespon dan langsung mengirim 3 helikopter. Tak sengaja Jack bertemu dengan kepala penjara. Mereka pun berpencar untuk dapat bertahan. Watch your six. You too. I don't think he's here. Singkat cerita, Jack dan kepala penjara berhasil kembali ke ruangan tersebut. Lalu hakim memiliki sebuah rencana dan langsung memanggil seseorang. Hakim memanggil anggotanya yang masih sangat muda untuk mau berkorban dan memakai bom bunuh diri. Hakim mengatakan ia nantinya akan mendapatkan pahala paling besar dan menjadi pahlawan yang akan selalu dikenang. Akhirnya Danny dan Whit pun tewas.
sementara anak pembawa bom semakin mendekat. Jack masih berhasil selamat, dan ia pun langsung mencari Zoe. Zoe? Terlihat Zoe terluka cukup parah, dan momen ini digunakan oleh Amin Mansur untuk melarikan diri. Kemudian Zoe berkata pada Jack untuk mengejar Amin Mansur dan memberikan foto USG bayi yang berusia 4 bulan. Rupanya istri Amin Mansur sedang hamil, dan pihak CIA berjanji akan mempertemukan mereka dan melindungi mereka apabila Amin Mansur mau memberitahu di mana lokasi bom itu berada. Lalu hakim yang tidak mendapati mayat Amin Mansur segera menyuruh anak buahnya untuk menyisir tempat tersebut. Rupanya Amin Mansur cukup cerdik dan berpura-pura mati di antara tumpukan mayat tahanan. Ia pun segera menyelinap. Ia mencoba mengelabui dengan berganti pakaian, namun salah satu anggota mengenalinya dan langsung menahannya. Tanpa berlama-lama, ia akan langsung menembak Amin Mansur. Namun tiba-tiba, Let's go! Stop! Stop! Boss, you tell your boss. I didn't say. What did you say? No! di akhir film, terlihat Jack berhasil mengalahkan hakim, dan ia pun membujuk Amin Mansur untuk ikut dengannya. Namun ternyata, kepala penjara rupanya selamat dan langsung mengincar Amin Mansur. Suasana pun kembali tegang. Jack akhirnya berhasil menenangkan keduanya. Amin Mansur menyerah dan mau bekerja sama. Kepala penjara terlihat sudah tenang dan mempersilahkan mereka pergi dengan helikopter. Di awal film diperlihatkan 5 anggota pasukan khusus akan melakukan penyelamatan seorang wanita bernama Brooke yang diculik oleh mafia. 5 anggota itu adalah Serka Cole, Bradley sepupu Cole, Anders, Axel, dan Zeke. Alasan para mafia menculik Brooke tak lain untuk mendapatkan uang tebusan dari ayah Brooke bernama Chuck yang adalah seorang miliarder. Singkat cerita, tim pasukan khusus berhasil membebaskan Brooke, namun aksi tersebut harus dibayar dengan nyawa Axel dan Zeke saat terjadi baku tembak. Demi keselamatan Brooke dan anggota lainnya, Cole memutuskan meninggalkan mayat Axel di tempat itu. Sejak kejadian itu, mereka memilih pensiun. Lalu kemudian 1 tahun pun berlalu. Kini Cole akan segera menikah dengan wanita yang dulu pernah ia selamatkan, yaitu Brooke. Ia kemudian mendatangi Bradley, berharap sepupunya itu mau menjadi pendampingnya di acara pernikahannya nanti. Dengan senang hati, Bradley menerimanya dan ikut bahagia karena akhirnya Cole akan segera menikah. Scene berpindah ke sebuah hotel berfasilitas lengkap di tepi danau,
di daerah terpencil namun tak ada jaringan. Kita akan berkenalan dengan keluarga mempelai wanita yang terdiri dari Chuck, ayah Brooke, dan adik perempuannya bernama Haley. Di sana, Cole menemui Anders yang baru saja tiba di hotel tersebut. Ia berangkat dari Thailand setelah mendapatkan pesan dari Cole. Saat Cole memperkenalkan calon istrinya, Anders sedikit terkejut sembari meninggalkan mereka berdua. Mungkin Anders masih merasa bersalah atas kematian Axel. Di lobi hotel, Bradley disambut oleh Brooke. Ia memperkenalkan adiknya pada Bradley. Dan terlihat mereka berdua saling menyukai. Sang manajer hotel lantas membawa mereka berkeliling melihat fasilitas hotel yang tersedia, seperti kasino, lapangan golf, kolam renang, dan ruang keamanan yang terdapat CCTV. Setelah itu mereka berkumpul di aula. Di sana, mereka ikut senang melihat Anders dekat dengan seorang wanita. Kemudian Cole menitipkan cincin kawin pada Bradley untuk upacara pernikahan besok. Tak lama kemudian, Haley mendekati Bradley, mengajaknya ke kolam renang, dan melihat dua sahabatnya memiliki pasangan masing-masing, Bradley pun mengikuti Haley. Dan seperti biasanya, adegan mantap-mantap pasti tak terlewatkan. Keesokan paginya di ruang CCTV, manajer hotel memberikan segelas kopi yang telah diberi obat tidur pada security. Setelah itu, ia menghubungi bos mafia untuk segera datang. Yeah, everything's on schedule. Sementara itu, Anders dan Chuck menyempatkan minum bareng sebelum acara dimulai. Alhasil, Chuck harus mendampingi putrinya dalam keadaan mabuk berat. Demikian juga dengan Anders. Singkat cerita, saat acara sedang berlangsung, Bradley kehilangan cincin kawin. Untuk itu, ia dan Haley bergegas mencarinya. Setelah menemukannya, ia menemui Bradley di kamar, yang tanpa mereka ketahui, para mafia telah membantai para koki di dapur. Kejadian tersebut membuat manajer syok berat. Ia tak menyangka kejadiannya akan sebrutal itu. Bahkan, ia juga menjadi sasaran karena menagih uang yang telah disepakati. Bos mafia tersebut adalah mantan pasukan khusus yang dikira sudah tewas, yaitu adalah Axel. Dalam keadaan terluka, manajer terpaksa menuruti perintah Axel menuju ruang CCTV. Di sana Axel menembaki mati security yang masih pingsan. Cole, Brooke, dan Anders berhasil meloloskan diri, sementara tamu lainnya harus menjadi sandera. Bradley dan Haley yang mendengar suara ledakan, akhirnya sadar bahwa sesuatu mengerikan sedang terjadi. Dengan sangat berhati-hati, mereka menuju aula, dan betapa terkejutnya Haley melihat pemandangan tersebut. Scene berpindah ke ruang kasino, di mana aksi baku tembak sedang berlangsung dan menewaskan dua pengawal Chuck. Beruntungnya, Cole datang tepat waktu menyelamatkan Brooke dan ayahnya. Cole lantas meminta Brooke agar segera keluar dari tempat itu, sementara ia akan mengeluarkan mertuanya yang masih mabuk berat. Dan tiba-tiba, satu pukulan mendarat di kepala Cole. Ketika Cole akan dieksekusi, Anders yang masih setengah sadar langsung menghabisi orang tersebut. Tak tinggal diam, Bradley melakukan hal yang sama. Ia membunuh satu persatu anak buah Axel, begitupun dengan Cole. Di ruang CCTV, Brooke terpantau menuju dapur. Axel segera menyusulnya. Beruntung saja Brooke berhasil lolos. Anyone there? Namun sayang, Axel malah menemukan ayah Brooke di ruang kasino. Chuck yang mulai sadar terkejut melihat Axel yang dikiranya sudah tewas. Axel meminta semua uang Chuck ditransfer ke rekeningnya sebagai ganti rugi saat menyelamatkan putrinya dan berjanji tak akan membunuh kedua putrinya. Ketika Chuck menolaknya, satu tembakan membuatnya tak berdaya. Tak lama kemudian, Haley mendengar suara ayahnya. Saat mereka mendekatinya, Bradley kaget melihat Axel yang langsung menembaknya. Mereka pun berlari ke kamar Chuck. Sesampainya di sana, Bradley terlihat syok sebab waktu itu Axel benar-benar sudah tewas. Haley lantas teringat telepon satelit milik ayahnya. Mendengar ada pergerakan dari luar,
Bradley berniat membereskannya dan meminta Haley segera menemukan telepon satelit ayahnya. Haley yang berhasil menemukan telepon malah bertemu dengan Victor. Mendengar suara teriakan Haley, Bradley segera kembali ke kamar dan... Kembali ke Brock yang masih berada di dapur. Ketika anak buah Axel akan menghabisinya, tiba-tiba Anders muncul dan langsung menghabisinya. Di ruang CCTV, rekan Axel memberitahu lokasi keberadaan target utama Axel yaitu Anders dan Brock yang berada di dapur. Bradley bersama Haley di koridor, dan yang utama adalah Cole yang saat sedang menaiki tangga. Anders lantas meminta Brock berpura-pura menyerah, dan inilah yang terjadi. Setelah itu, Anders membawa Brock ke ruang CCTV menggunakan pakaian mereka. Tanpa basa-basi lagi, Anders langsung menyerangnya. Sempat terjadi perlawanan yang menyebabkan manajer tewas akibat terkena peluru nyasar. Dari layar CCTV, Brock memberitahu lokasi tempat para tamu disandra. Anders bergegas menuju lokasi tersebut untuk membebaskan Sandra. Tak lama setelah Anders pergi, Brock hanya bisa menangis melihat adiknya dikejar Victor. Tak lama kemudian Axel datang bersama Chuck. Tadinya Brock enggan membuka pintu, sebab Anders sudah mengingatkannya untuk tidak membuka pintu. Tapi demi sang ayah, ia akhirnya membukanya. Di sana Axel segera mengakses rekening Chuck. Sayangnya, uang yang dijanjikan Chuck senilai $7,5 juta tidak berada di rekening itu. Dengan kesal, Axel membawa Brock menemui suaminya Cole. Di sisi lain, Anders berhasil membebaskan para sandera. Sementara Haley yang berada di kolam renang tak bisa kabur lagi. Beruntung Cole menemukannya. Namun Cole yang sedang terluka harus tumbang di tangan Victor. Di saat bersamaan, Bradley datang menyelamatkannya. Setelah itu, mereka berpencar mencari keberadaan Brock dan Anders. Mendengar suara dari ruang CCTV di mana Chuck berada, Haley dan Bradley bergegas menuju ruangan itu dan menemukan ayahnya yang mengalami luka tembak. Ia memohon pada Bradley agar menyelamatkan Brock. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya bertemu Axel. Cole mencoba menenangkan Axel dan bertanya, bagaimana ia bisa selamat dengan peluru di kepala. Axel berkata, setelah tertembak di kepalanya, ia sebenarnya masih hidup. Para mafia itu kemudian merawatnya, lalu kembali menyiksanya selama 2 bulan tanpa jeda. Setelah puas, mereka pun meninggalkannya. Sejak saat itulah Axel mulai merekrut 2 sahabat dan anak buah untuk balas dendam pada Chuck dan rekan-rekannya yang telah meninggalkannya waktu itu. Cole menjelaskan kalau ia terpaksa mengambil keputusan itu karena mengira Axel sudah tewas. Dalam situasi yang masih memanas, ia selaku pemimpin tak mengizinkan mereka membawa tubuh Axel. Meskipun begitu, ia siap bertanggung jawab atas tindakannya dan menukar nyawa Brock dengan nyawanya, dan inilah yang terjadi. Di akhir film diperlihatkan Bradley menyerahkan cincin kawin Cole, dan ceritanya pun selesai. Nah, gimana sobat rebahan filmnya? Seru kan? Saran Teteh kalian harus nonton filmnya langsung ya, karena banyak adegan yang Teteh nggak tayangin. Oh ya, untuk sobat rebahan dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan sukses selalu. Sayonara. Oke sobat rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku nggak tayangin. Akhir kata dari Sekilas Sinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini.
Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.